Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 1914282 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Manajemen Pengawas Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa saja sih imbas atau masalah dari pandemi COVID-19 terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Nah, menurut pendapat saya, imbas atau masalah pada perbankan syariah yaitu yang pertama pada penyaluran kredit atau pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan ini baik dalam bank syariah maupun dalam bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit. Maka dari itu imbas dari pandemi itu menghambat pada penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut. Dan yang kedua yaitu imbas terhadap penurunan kualitas aset baik dalam bank syariah maupun bank konvensional. Dan yang ketiga yaitu ada pengetatan margin bunga bersih. Jadi margin bunga bersih ini pada bank syariah kan sudah menggunakan sistem bagi hasil. Nah, maka dari itu dengan adanya pandemi COVID-19 ini sistem margin bagi hasil ini mengalami krisis yang akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan pembayaran bagi hasil dan juga akan ikut menurunnya pendapatan bank syariah itu sendiri. Nah, kemudian selain pada bank syariah, pandemi COVID juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini mengalami perlambatan ekonomi. Adapun yang mempengaruhi perekonomian tersebut antara lain yaitu yang pertama kenaikan biaya produksi yang dikarenakan adanya gangguan rantai pasokan dan adanya perubahan kebutuhan belanja. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu langkah-langkah manajemen perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menangani masalah COVID pada perbankan syariah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu penyaluran bantuan langsung tunai. Maksudnya cara ini yaitu menyalurkan uang tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah atau juga bisa disebut dengan bajis untuk menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu penguatan wakaf uang. Jadi BWI ini bekerja sama kepada lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf tersebut sebagai infrastruktur berbasis wakaf. Dan yang ketiga yaitu ada memberikan bantuan modal usaha. Dengan memberikan bantuan modal usaha ini tentunya pertumbuhan ekonomi akan membantu pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat yaitu pemberian pinjaman dalam bentuk qardatul hasan. Dan yang qardatul hasan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah membiayai usaha yang dimana dananya berasal dari berbagai sumber, baik dari masyarakat maupun juga pada perusahaan swasta. Yang kedua yaitu pinjaman langsung tanpa margin, baik usaha maupun yang disalurkan oleh perusahaan. Dan yang kelima yaitu penyaluran dana di organisasi pengumpulan zakat. Yang keenam ada mengembangkan teknologi finansial syariah. Yang ketujuh yaitu memberikan kesadaran pada masyarakat Muslim bahwa kegiatan ekonomi juga tidak terlepas dari kegiatan kepada Allah. Maksudnya
adanya COVID ini juga sudah kehendak dari Allah. Jadi kita sebagai umat muslim diberikan musibah dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi ini juga sudah kehendak dari Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya cukup berpasrah dan berusaha untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi tersebut.